Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Fasya Febriana dari kelas 2C Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil resuman mengenai materi Islam dan lingkungan hidup yang berjudul Revegetasi lahan bekas tambang sebagai upaya pengembalian kesuburan tanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian revegetasi. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas kegiatan pertambangan. Tujuan dari revegetasi adalah memulihkan daya dukung lahan terhadap tanaman yang bernilai guna sehingga pada saatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang ada pada kegiatan tambang batu bara di Indonesia, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, seperti hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna, serta lapisan tanah. Upaya untuk memperbaiki lahan bekas galian tambang adalah dengan melakukan reklamasi. Reklamasi tersebut dilakukan dengan cara menutup kembali bekas galian tambang yang terbuka dengan tanah penutup atau overburden hasil galian dari lubang tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUP dan izin usaha pertambangan khusus IUPK. Salah satu perusahaan tambang batu bara yang telah berhasil melakukan reklamasi pada lahan tambang yaitu PT Bukit Asam Persero Tbk. Reklamasi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan revegetasi pada lahan bekas tambang. Tahapan reklamasi yang telah dilakukan oleh PT Bukit Asam Persero Tbk adalah dengan cara menanam tanaman dan memelihara tanaman tersebut. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menimbun kembali lahan bekas tambang menggunakan tanah semula atau tanah timbunan sebagai bentuk konservasi topsoil atau lapisan tanah paling atas atau tanah pucuk. Tahap selanjutnya adalah dilakukannya penataan lahan untuk memperbaiki kondisi bentang lahan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi, menanam LCC, legume cover crop atau jenis rumput-rumputan, dan penanaman tanaman pionir seperti albasia, bambu, sengon, flamboyan, ceri, seru, atau puspa. Selain itu, hasil penelitian tersebut mengungkapkan jika lahan tambang batu bara memiliki tanah yang miskin akan unsur hara, sehingga untuk pengembalian lahan diperlukan waktu dan proses yang cukup lama. Berbagai macam metode telah dilakukan untuk pengembalian kesuburan tanah. Untuk itu, identifikasi jenis tumbuhan yang mampu hidup diperlukan untuk memudahkan pengembalian fungsi lahan. Hal tersebut menyebabkan usia lahan tambang yang telah direvegetasi menjadi berbeda dengan lahan tambang non-revegetasi, serta menimbulkan jenis dan keanekaragaman tumbuhan yang juga berbeda. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan tadi, yaitu ayat Al-Quran tersebut, Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Makna ayat tersebut adalah larangan membuat kerusakan yang mencakup seluruh bidang, seperti merusak pergaulan jasmani, rohani, termasuk merusak lingkungan. Untuk itu, kita sebagai manusia harus menjaga sebaik-baiknya apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungan, dan kita tidak diperbolehkan untuk merusaknya. Dan yang terakhir mengenai hadis yang berkaitan dengan materi yang saya bacakan, yaitu
Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa innis tata'a an la taquma hatta yakrisaha falyakris. Artinya, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang kalian ada biji kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Bukhari Ahmad.